Nah, ada kesadaran di luar tiga itu kalau menurut Freire lebih berbahaya, bahkan dibandingkan yang tidak sadar. Iya, kesadaran fanatik. Jadi ini menurut Freire, hati-hati, ini kesadaran di luar tiga struktur tadi tapi lebih mengancam. Kesadaran fanatik ini ada di antara kesadaran naif dan kesadaran kritis. Orangnya ngerti ada masalah, ada problem, cuma tidak nyari solusi. Dia ngerti ada sistem yang menindas, tapi tidak cari jalan keluar. Apa yang dia lakukan? Nyari penindas lain yang dia sukai dan dia fanatiki. Jadi yang ditekankan dalam kesadaran fanatik itu masifikasi. Nyari suara sebanyak mungkin agar tokoh yang dia fanatiki sekarang ada di atas. Jadi tujuannya apa? Menghancurkan penindasan, tapi akhirnya apa? Menggantinya dengan penindas yang lain. Ini nanti namanya kesadaran fanatik. Nyari massa sebanyak-banyaknya, dimanipulasi, difokuskan pada biasanya pemimpin dalam tanda petik yang karismatik. Karisma nanti bisa belajar dari Weber, yang dia nanti akan menggantikan penindasan lama. Kalau kalimatnya Freire, termasuk para pemimpin populis yang biasanya tampaknya revolusioner, kayaknya berapi-api, pemerintah sekarang rusak, pemerintah korup dan macam-macam. Terus ingin mengganti, cuma pada akhirnya yang terjadi ya dari penindas lama ke penindas yang baru. Kenapa bisa lahir ini? Karena fokusnya bukan pada sistemnya yang diubah, tapi hanya orangnya yang diganti. Kalau cuma ganti orang, hasilnya sama. Struktur dan sistemnya tidak berubah, ya penindasan tetap akan terjadi. Wong itu, penindasan itu terjadi karena struktur dan sistem. Nah, pertarungan antar jago, antar tokoh, masing-masing ingin ngangkat tokohnya, itu biasanya ada di level kesadaran fanatik. Saya tidak tahu cocok tidak dengan situasi Indonesia hari ini. Semoga tidak ada bedanya. Disambung tadi tidak ada bedanya. Jadi kesadaran fanatik itu terus kesadaran orang yang tidak sadar bilangnya pokoknya kalau ganti orang ini semua masalah selesai. Atau kalau tetap orang ini semua masalah akan selesai juga. Ketika fokus ke orang per orang namanya kesadaran fanatik. Dan ini tidak akan mengubah apa-apa, percayalah, karena dunia sosial lebih ditentukan oleh sistem dan strukturnya. Makanya ada, kalau guyonan kan ada orang bilang Indonesia ini meskipun dipimpin malaikat, malaikatnya bisa ketangkep KPK. Kenapa? Sistemnya. Bukan karena dia ingin jelek, tapi dia tidak sadar mungkin ada apa, melu tanda tangan. Malaikat kan lugu, suruh tanda tangan, tanda tangan. Nanti jangan-jangan bisa tangkap KPK. Jadi yang masalah di mana? Di strukturnya, di sistemnya. Tidak ada gunanya diganti orangnya kalau sistemnya tidak berubah. Nah ini kesadaran orang, itu namanya kesadaran fanatik. Ya sistem itu sistem formal maupun sistem non formal. Sistem hierarki sosial yang tadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Itu nanti alamat sudah. Penindasan pasti terjadi. Oke. Maka pendidikan itu kuncinya katanya Freire
Education does not change the world. Education change people. People change the world. Makanya tadi urusannya urusan kesadaran. Kok digarap orangnya, Pak? Padahal yang masalah strukturnya. Ya, pendidikan tidak bisa langsung ngurusi dunianya. Pendidikan ngurusi orang-orangnya. Ya nanti orang-orang inilah yang mengubah dunia, yang ganti sistem, ganti struktur. Semakin banyak orang terdidik, semakin mungkin dunia berubah. Harusnya begitu. Di barat dulu ada fase namanya the rise of education, bangkitnya pendidikan. Itu era-era ketika Renaissance mulai jalan. Dan mereka jaya menguasai peradaban. Sampai hari ini. Setelah sebelumnya Islam juga mengalami the rise of education di era Abbasiyah dengan Baitul Hikmahnya, dengan kajian-kajiannya, termasuk dengan filsafatnya. Jadi itu yang berubah apanya orangnya. Manusialah yang mewarnai dunia. Jadi kita kan sering bilang pendidikan mengubah dunia. Enggak, pendidikan mengubah orang dan orang mengubah dunia. Fokusnya ke orangnya. Cuma sebelum segalanya harus pakai ini. Without a sense of identity, there can be no real struggle. Tanpa adanya pemahaman terhadap siapa aku, siapa kita, tidak akan ada perjuangan yang sejati. Kamu memperjuangkan apa kalau kamu tidak kenal siapa dirimu? Tadi di depan dibilang pendidikan itu harus real, ngomong hidupmu, memperjuangkan statusmu yang sejati. Tapi kalau identitasmu sendiri kamu bingung, siapa dirimu, posisimu apa, porsimu bagaimana, statusmu yang asli apa, ya kalau kamu berjuang nanti tidak jelas memperjuangkan apa, ingin mewujudkan apa. Maka semuanya harus diawali dari sense of identity. Di sini filsafatnya main. Mengenali diri, ternyata kuncinya dari awal ada di sini. Kenapa orang tidak sadar? Karena orang tidak kenal siapa dirinya. Kenali siapa dirimu yang sejati, bukan dirimu yang palsu, yang dimanipulasi, yang ditindas. Dari situ akan lahir perjuangan. Without a sense of identity, there can be no real struggle.